Reza, kalau kita lihat ya, ini tidak hanya di Iran, tetapi juga di Israel korban jiwa kemudian berjatuhan. Di pihak Israel mencapai 303 orang dalam 24 jam akibat rudal Iran. Nah, dengan angka kematian sipil di Israel, apakah tekanan dari dalam kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini akan semakin besar untuk terus menggencarkan atau meningkatkan eskalasi serangannya ke Iran, sehingga mungkin diplomasi ini akan sangat sulit ditempuh dalam perang ini. Apalagi kalau kata Mbak Cempaka tadi, sangat minim keterlibatan negara-negara maupun organisasi internasional dalam konflik ini. Tepat sekali, setuju dengan pandangan Mbak Cempaka bahwa dukungan atas Israel dan Amerika Serikat saat ini sedang melemah ya. Kalau kita lihat sendiri di dalam negeri Amerika Serikat, itu ratingnya Donald Trump menurun. Kemudian kalau kita perhatikan sekutu-sekutu strategis AS dan Iran, seperti Uni Eropa, mereka mengatakan ini bukan perang kami. Kemudian juga kalau kita lihat di United Nations General Assembly, itu suara yang mendukung Iran itu sudah membesar. Dan juga kita akui secara global itu reputasi global Amerika Serikat dan Israel menurun. Dalam kondisi seperti ini, cara berpikir Israel adalah tidak akan terpengaruh atas apapun kata dunia, yang penting mereka konsisten dengan apa yang mereka lakukan. Yang akan mereka lakukan antara lain saat ini adalah mempersiapkan secara sistematis penyerangan atas pusat-pusat energi yang ada di Iran, terutama sekali depo-depo minyak dan gas guna melemahkan Iran secara ekonomi. Dan yang kedua, siap-siap menyerang pusat komando dan kendali Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Ketiga, menyerang pangkalan militer dan infrastruktur intelijen yang berada di Iran, terutama sekali di Teheran, Tabriz, Kermanshah, dan Khorramabad. Jadi targetnya adalah instalasi militer dan instalasi intelijen. Selanjutnya juga secara khusus menyerang aset-aset Angkatan Laut Iran, terutama sekali di Bandar Anzali di Laut Kaspia yang pernah diserang beberapa hari silam. Selanjutnya lagi menyerang sistem pertahanan udara, terutama sekali di bagian barat. Tujuannya adalah mencegah meluasnya kapasitas industri pertahanan Iran. Selanjutnya lagi adalah siap-siap menyerang fasilitas produksi dan pemeliharaan peluru kendali dan drone. Jadi target Israel adalah memadamkan potensi pembuatan peluru kendali dan drone untuk jangka panjang. Dan yang juga jarang diperhatikan adalah menyerang infrastruktur militer dan nuklir Iran yang berafiliasi dengan kampus-kampus. Dalam hal ini kampus-kampus di Iran, terutama sekali di University of Tehran, itu kemungkinan besar akan diserang kembali oleh Israel. Jadi ini adalah 7 operasi intelijen terstruktur yang akan dilakukan oleh Israel atas Iran, terserah apapun kata dunia untuk itu. Terima kasih. Oke, saya mau ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, tadi Anda sempat menyinggung terkait ada 22 negara